Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ba'da imanihim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini, pagi yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita. Allah berikan kemampuan dan kemauan kepada kita untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan majelis subuh barokah. Alhamdulillah, satu kesyukuran yang amat, satu nikmat yang amat kita syukuri bersama-sama, karena hakikat nikmat yang disyukuri itu adalah ketika kesyukuran itu bertambahnya ketaatan atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi syukur, kata para ulama, adalah tandanya bertambahnya ketaatan atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, wujud syukur kita adalah selalu kita manfaatkan untuk sholat ke masjid. Kita mendapatkan nikmat bisa duduk. Salah satu ekspresi atau wujud syukur kita adalah kita selalu hadir ke majelis ilmu. Karena ada orang di luar sana yang diberikan kemampuan tapi tidak mendapatkan yang namanya kemauan. Ada di luar sana yang memiliki kemauan yang keras tapi tidak memiliki yang namanya kemampuan. Alhamdulillah, hari ini, pagi ini, kita semuanya Allah berikan kemampuan dan kemauan kepada kita untuk hadir ke majelis ilmu, untuk hadir sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini salah satu tanda Allah ridho kepada kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sedianya kalau Ahad pertama ini adalah beliau Ustadz Hanif. Beliau Ustadz Hanif, tapi kemarin atau hari Jumat yang lalu beliau menghubungi saya untuk menggantikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin, karena beliau ada acara yang bersamaan juga. Dan saya sebagai murid kalau sudah didhawuhi sama gurunya itu nggak bisa nolak, Pak. Nggak bisa nolak, padahal nggak ada acara juga. Setiap Ahad pertama saya sendiri juga ada jadwal, tapi kata beliau pokoknya masjid yang lainnya digantikan yang lainnya dulu, antum di Muhajirin dulu. Oh ya siap gitu. Sudah nggak bisa nolak, Pak. Kalau sudah didhawuhi sama guru itu sudah nggak bisa nolak gitu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari ini kita bertadabbur dengan satu surah
yang mungkin kita semuanya sudah hafal ya sebagian dari ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa ayat di dalam Quran surat Al-Muzammil. Al-Muzammil di juz yang ke-29. Ada yang sudah hafal Bapak Ibu? Al-Muzammil sudah hafal ya Pak? Sudah. Ya, coba kita hafalkan bersama-sama Al-Muzammil gitu. Al-Muzammil. Sudah hafal ya Pak? Sudah. Nama suratnya hafal ya? Iya. Nama suratnya hafal. Baik, salah satu di antara sekian hikmah yang kita ambil dari Quran surat Al-Muzammil ini bahwa dahulu Rasulullah ini sebagaimana kita manusia biasa itu juga mengalami yang namanya kegundahan, mengalami yang namanya kerisauan, mengalami yang namanya kesulitan dalam berdakwah dan mengajak kebaikan kepada orang lain, bahkan mengalami yang namanya kesedihan. Maka ini pun menunjukkan bahwa Rasulullah ini adalah manusia biasa sebagaimana kita semuanya. Hanya saja Rasulullah adalah utusan Allah yang hadir ke muka bumi ini untuk memberikan petunjuk dan risalah kepada kita semuanya sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku, kata Allah, kami tidak mengutus kamu kecuali untuk menebar rahmat bagi seluruh alam. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah menjelang wafat, ada sahabat yang tidak terima dan beliau ingin memenggal leher sahabat yang menganggap bahwa Rasulullah ini meninggal dunia. Siapa itu Pak? Sahabat Umar bin Khattab. Beliau sudah siap membawa pedang, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat maka aku akan penggal kepalanya. Tapi ternyata ada sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau dengan keteduhannya, dengan kemuliaannya, dan dengan keimanannya, kedekatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan kepada para sahabat, wabil khusus kepada sahabat Umar bin Khattab, bahwa man a'badan nas man a'bada Muhammadan, barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, ya, bahwa ketahuilah Nabi Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyun la yamut, tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah itu zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka seketika itu Umar bin Khattab baru percaya bahwa ternyata benar Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa yang juga ada masanya diambil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat beliau mengalami kesulitan dalam berdakwah, mengalami kerisauan dan mengalami ketidaktenangan dalam aktivitas beliau, beliau kemudian ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya di Quran surat Al-Muzammil ini. Di sini ternyata menjadi salah satu hikmah dan faedah kepada kita semuanya, bahwa ketika kita juga mengalami yang namanya kerisauan, kegundahan, kegelisahan, dan itu manusiawi yang pasti kita rasakan semuanya, ada baiknya kita juga mendengarkan dan menyimak apa yang Allah sampaikan di Quran surat Al-Muzammil ini. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang nama Pak Al-Muzammil Pak, bukan orang-orang ya, karena ini kepada Nabi Muhammad.
Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya, berselimut. Ada satu faedah di dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nabi, bukan. Ya ayyuhal Muhammad, apalagi, bukan. Tetapi Allah mengatakan ya ayyuhar rasul, tidak. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil. Supaya apa? Supaya kita semuanya selaku umat Muhammad juga ada kalanya kita ini berselimut, ada kalanya kita ini merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, bahwa ternyata ayat ini bukan hanya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad tapi juga kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang sama-sama berselimut memeneh wayahe adem-adem ngeten iki. Gitu Pak. Ini kan masih masa-masanya dingin nggih. Kula wong ya rada kademen saking Klaten keteluan riyin terus ke sini. Wis kademen pol pokoknya. Alhamdulillah, tapi ini bukan bermaksud kemudian ketika kita berselimut terus Allah perintahkan untuk kita tenang, mboten. Tapi ada beberapa perintah Allah yang akan kemudian menenangkan hati kita semuanya. Jadi temanya ini Pak pada ayat-ayat ini adalah apa saja yang menenangkan hati kita, yang menenangkan hati kita di saat kita gelisah, gundah gulana, itu apa saja. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad khususnya dan kepada kita semuanya ketika engkau dalam keadaan yang gelisah, pertama adalah qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Apa perintah yang pertama, agar apa solusi yang pertama bagi orang yang beriman ketika mendapatkan yang namanya kegelisahan dalam hatinya? Bangunlah engkau al-lail, pada waktu malam, qalila, sebagian kecil saja. Kalau tidak bisa sepenuh malam, sebagian malam saja. Maka malam dibagi menjadi 3, sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga terakhir. Qumil laila illa qalila bukan maksudnya dari pada isya sampai subuh terus menerus kita sholat malam, mboten. Tapi sebagiannya saja itu sudah memberikan solusi atas kegelisahan kita semuanya. Inilah orang beriman yang selalu mendapatkan solusi dari Allah ketika mendapatkan kegelisahan. Kalau orang tidak beriman, tidak tahu ayat-ayat Allah, pasti ketika mendapati kegelisahan dalam hatinya, ujung-ujungnya itu sikapnya ini jauh daripada koridor syariat Islam. Ya, lagi diputus pacarnya, seolah-olah hidupnya berakhir, nyemplung ke Bengawan Solo bunuh diri. Mahasiswa yang lagi ada persoalan psikologi kejiwaannya dengan dosennya atau dengan mahasiswa yang lainnya, atau ada tekanan-tekanan yang lainnya, ya, kemudian dia naik motor ke jembatan Juruk kemudian nyemplung ke sungai. Ada ya Pak beberapa waktu yang lalu ya, ada orang Temanggung kalau saya nggak salah, atau Wonosobo ya waktu itu ya. Kemudian Pak Sekdes, Pak Carik yang mungkin dililit utang, yang mungkin dikejar-kejar oleh debt collector dan lain sebagainya, mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Kemudian dia naik motor dengan kendaraan plat merahnya menuju ke jembatan Pondok, nyemplung, meninggal dunia. Wonten boten Pak? Ada. Yang sering itu jembatan Pondok, betul ya Pak ya? Sering itu jembatan Pondok menjadi menjadi tempat untuk mengakhiri hidup gitu Pak, dari orang-orang yang kemudian tidak atau kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah hidupnya berakhir, padahal Allah memberikan banyak solusi bagi orang-orang yang beriman. Pertama dengan apa Pak? Qumil laila illa qalila, salat malam, nisfahu awingkus minhu qalila,
Sholat malam bisa separuhnya atau kurang sedikit daripada itu. Jadi qiyamul lail itu Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sholat 2 rakaat dari mulai ba'da isya sampai subuh dilanjutkan dengan 1 rakaat witir, itu sudah termasuk sholat malam. Sudah termasuk sholat malam. Sholat tahajud apa bedanya dengan sholat malam? Sholat tahajud itu bagian daripada qiyamul lail. Tapi sholat qiyamul lail belum tentu tahajud. Kalau tahajud itu menurut para ulama pokoknya diawali dengan istirahat terlebih dahulu. Jenengan kula panjenengan sami istirahat di jam 9, jam 12 bangun, atau jam 1, jam 2, jam 3 bangun, kemudian kita sholat, itu baru yang dinamakan sholat tahajud. Tapi kalau sholat isya, kemudian selesai sholat isya lanjut 2 rakaat, kemudian lanjut 1 rakaat witir, itu belum dinamakan sholat tahajud. Jadi inilah yang kemudian menjadi kebiasaan orang-orang soleh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus solihina min qablikum." Hendaklah engkau selalu melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh di antara kalian semuanya. Jadi salah satu ciri atau tanda orang yang soleh itu adalah dia selalu melaksanakan sholat malam. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW sampai pertama-tama di Madinah, setelah beliau hijrah dari Makkah, menuju ke Yasrib, pertama-tama yang diucapkan oleh Rasulullah itu salah satunya adalah wasallu billaili wan nasu niyamun. Ada 4 hal. Yang pertama-tama diperintahkan oleh Rasulullah ketika beliau sampai di Madinah. Ya ayyuhan nas afsus salama wa atimut ta'ama wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, wahai sahabat Ansor dan Muhajirin, tebarkanlah salam pertama, wa atimu to'am, tebarkanlah makan kedua, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim yang ketiga. 3 amalan itu hablum minallah atau hablum minan nas, Pak Bu. 3 amalan itu menebar salam, berbagi makanan, nyambung tali silaturahim. Hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minan nas. Coba kita bayangkan betapa pentingnya hablum minan nasnya juga, karena Rasulullah pertama-tama sampai di Yasrib Madinah itu, dulu namanya Yasrib ya Pak, sekarang Madinah, itu yang disampaikan itu justru amalan-amalan hablum minan nas. Jadi tidak mungkin untuk kita kesampingkan amalan hablum minan nas, karena penting juga dalam syariat Islam ini. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali diamalkan di masjid-masjid, ya, di kota-kota, bahkan di desa-desa sekalipun. Ya, ada yang namanya subuh barokah, ada yang namanya Jumat barokah, Jumat berkah. Setiap selesai sholat Jumat, semua saling berbagi makanan. Gitu Pak, sini juga ada ya. Ada, subuh aja ada insya Allah. Tapi saya risau sampai hari ini Pak, karena setiap selesai sholat Jumat, salamnya belum selesai, itu sudah ada suara gemuruh laksana petir, gemeruduk semuanya. Anak-anak ini, anak-anak. Kalau bapak-bapak insya Allah enggak. Itu sudah langsung rebutan Jumat berkah. Iya. Nah ini jadi catatan dari takmir ini, supaya gimana caranya supaya tidak ada gemuruh sebelum salam selesai. Itu salam belum selesai Pak. Salam belum selesai sudah pada lari, takut kalau tidak mendapatkan nasi Jumat berkah. Ya, sholat sunnahnya ditinggalkan, yang penting dapat nasi bungkusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian barulah perintah Nabi yang keempat ketika sampai di Yasrib di Madinah adalah wasallu billaili wan nasu niyamun, dan sholatlah malam di saat orang-orang sedang tertidur lelap.
Ada satu kaidah syar'i yang luar biasa ini Pak. Ada satu amalan yang dimana ketika kita mengamalkannya pada saat yang sama orang-orang tidak mengamalkannya, maka amalan ini istimewa, orang yang mengamalkannya juga istimewa. Kenapa? Karena pada saat yang sama banyak orang-orang sedang tertidur lelap. Berarti amalan sholat lail ini adalah istimewa. Kenapa? Karena pada saat yang sama banyak orang tidak melaksanakan sholat malam. Sebagaimana kalau kita melaksanakan sholat puasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Kalau kita rasakan lebih berat 6 hari atau 30 harinya Pak? 6 harinya. Kenapa? Pada saat yang sama kita puasa, orang terdekat kita, orang di depan kita, tetangga kita sedang menikmati es teler. Ya. Sudah tidak ada sedikit sekali yang berpuasa. Maka kemudian amalan 6 hari puasa di bulan Syawal itu istimewa. Orang yang melaksanakannya juga istimewa. Apa keistimewaannya? Dia seperti melaksanakan ibadah puasa setahun penuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama di antara solusi atas ketenangan, solusi atas kegelisahan kita adalah dengan qiyamul lail. Kemudian yang kedua adalah auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Amalan yang kedua adalah warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Tartil itu dengan baik bacaannya, benar bacaannya sesuai dengan tajwid dan tahsin. Ya, kalau di Masjid Al-Muhajirin insyaallah sudah sama Ustadz Mazidah ya, insyaallah. Dan majelis-majelis tahsin sudah sama beliau. Nah, ini salah satu wasilah kita untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Inna sanulki alaika qaulan sakila inna nasyi'atal laili ya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Qur'an ada salah satu faedah dari para ulama mengomentari atau mengambil hikmah dari ayat ini, bahwa bacaan Al-Qur'an di waktu sebelum subuh dengan di waktu yang lainnya itu lebih berkesan membaca Al-Qur'an di waktu sebelum subuh. Apa ayatnya? Ayatnya ini, inna sanulki alaika inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'a, bahwa bacaan Al-Qur'an di waktu subuh, di waktu menjelang subuh itu lebih kuat untuk mengisi jiwa kita, lebih kuat untuk mengisi jiwa kita. Wa aqwamu qila, dan bacaan di waktu subuh itu, di waktu menjelang subuh itu lebih berkesan. Dan jenengan pengen bukti, jenengan rasakan sendiri, membaca Al-Qur'an di waktu sebelum subuh dengan di waktu setelahnya atau di waktu siang hari itu berbeda, lebih berkesan meskipun sedikit dibacanya itu menjelang subuh. Nah, ayatnya ya ini, dan lebih memberikan ketenangan bagi hati kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, innalaka fin nahari sabahan tawila. Sebelum masuk yang ketiga, bahwa ternyata qiyamul lail dan tilawah Al-Qur'an yang kita laksanakan, atau kalau kita belum terbiasa sebelum subuh ya Pak, minimal itu pada subuh, itu ternyata akan menjadi bekal. Bekal untuk apa? Aktivitas kita di pagi, siang, sore hari. Apa ayatnya? Ayatnya ini. Kenapa? Karena di waktu siang hari, innalaka finnahari, sesungguhnya engkau pada siang hari itu sabhan tawila, sangat-sangat sibuk dan
mendapatkan urusan yang sangat tawila. Tawila itu artinya panjang. Ya, urusane njlimet, ruwet, kuatah, sibuk, waktunya sama, acaranya banyak di waktu siang hari. Betul ya Pak? Ya, lebih sibuk Bapak-bapak atau ibu-ibu ini Pak? Lebih sibuk kalau di siang hari, ya sama-sama sibuknya tentunya. Karena ayat sibuk di siang hari itu ya ini. Orang kalau siang hari, pagi sampai siang itu sibuk-sibuknya. Maka sebagai bekal untuk kita mengiringi kesibukan di siang hari itu adalah dengan qiyamul lail dan juga dengan tilawah di waktu pagi. Kemudian yang ketiga adalah wadhkurisma rabbika wadhkurisma rabbika terlebih dahulu. Yang ketiga adalah dan sebutlah nama Rabbmu. Sebutlah nama Rabbmu. Artinya apa? Banyak berzikir. Berarti amalan yang ketiga sebagai solusi atas kegelisahan kita akan mendapatkan ketenangan bagi hati kita itu adalah banyak zikir di waktu pagi. Maka ada syariat zikir pagi dan petang. Zikir pagi ternyata sangat penting bagi hati kita semuanya, Bu. Ya, kalau tidak zikir pagi rasanya ada yang kurang. Ya, semampu kita, Bu. Kalau ternyata para ulama mengatakan waktu utama zikir pagi itu ya dari subuh sampai matla'us syamsi, sampai terbit matahari. Tapi waktu yang tidak utama dan masih boleh untuk dilakukan dari terbit fajar, terbit matahari sampai waktu zuhur. Itu masih boleh untuk dilakukan. Waktu utama zikir petang mulai asar sampai maghrib. Ya. Kemudian waktu yang masih boleh untuk dilakukan dari maghrib sampai malam. Jadi kalau kita ternyata, Bu, pagi nggak sempet, pagi waktu subuh seperti ini nggak sempet zikir pagi, boleh zikirnya itu di waktu duha, boleh zikirnya di waktu siang menjelang zuhur. Nanti zikir petangnya kalau nggak sempet pada asar sampai maghrib, maka boleh di waktu malam. Nah, ketika terbiasa dalam berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran surat Al-Jumu'ah, ya. Di Quran surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu fantashiru, gimana Ustaz Mazidah? Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran, di tengah-tengah kesibukan kita di waktu siang, di waktu pagi, berzikirlah kepada Allah yang banyak-banyak. Agar apa? La'allakum tuflihun. Tuflihun agar kita mendapatkan yang namanya keberuntungan. Nah, ini yang ketiga, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ayat dari Rasulullah, ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita sudah hafalkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan memberikan ketenangan bagi hati kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat adalah watabattal ilaihi tabtila. Watabattal ilaihi tabtila adalah beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Ada istilah syar'i yang namanya tabatul. Tabatul itu kita menghilangkan perkara-perkara yang menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghilangkan perkara-perkara yang menghalangi kita dari ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala segera kita selesaikan.
Misalkan saja Pak. Misalkan kita sudah berusia, misalkan saya tidak menyebutkan Ustadz Mazidah, nanti tidak beliau tersinggung. Usia sudah muda, sudah siap untuk menikah. Contoh tabatul itu Pak, contoh tabat ini saya loh Pak, saya misalkan usia 23, usia 25. Contoh tabatul saya adalah agar saya kemudian terhindar dari perkara-perkara yang menghalangi ketaatan saya kepada Allah, maka solusinya adalah tabatul saya itu dengan mengakhiri bujang, lantas kemudian menikah. Nah itu solusi. Dengan menikah kita akan lebih mendapatkan yang namanya ketenangan. Apa janji Allah? Litaskunu ilaiha. Maka kalau orang belum menikah dengan orang yang sudah menikah, kira-kira lebih mendapatkan ketenangan yang mana Pak? Yang sudah menikah. Yang belum menikah, kalau ingin mendapatkan tambahan ketenangan maka menikahlah. Ini saya tujukan khusus kepada Ustadz Mazidah selaku Imam Masjid Al-Muhajirin. Semoga Allah segerakan Ustadz Mazidah untuk menikah. Amin. Ya. Mungkin rawani mungkin diterke nggih Pak, diterke sak jamaah. Siap nggih Pak nggih? Siap. Jane pun enten Pak, kurung wani gitu Pak. Kurung wani. Sudah ada kabar-kabar sampai saya niku sudah ada sebetulnya. Cuma penyakitnya laki-laki itu tidak berani. Ya, sekarang itu kata Ustaz Salim Afillah, beliau yang pakar dalam hal kerumah tanggaan dan keluarga ya, dalam hal pernikahan itu, hari ini itu fenomenanya banyak perempuan yang menanti, banyak laki-laki yang tidak berani. Salah satunya adalah Imam Masjid Al-Muhajirin. Insya Allah berniki wani Pak, insya Allah. Alasannya apa selalunya? Belum mapan Ustaz, belum ekonomi belum stabil Ustaz. Nah mau nunggu stabilnya sampai kapan gitu? Ya padahal janji Allah apa? Janji Allah apa? Ketika kita menikah maka Allah akan berikan kecukupan kepada kita atas pernikahan yang kita lakukan. Karena pernikahan merupakan jalan rezeki. Ya, kok sampai sini tadi sampai mana Pak? Tabatul ya. Tabatul itu contoh tabatul seperti itu. Contoh tabatul adalah kita menghilangkan perkara-perkara yang kemudian menghalangi kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke berapa tadi, Pak? Ya keempat, ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Yang kelima adalah dialah Rabb timur dan barat, tidak ada Rabb selain Dia, maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Yang kelima adalah fattahiddu wakila, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan ketenangan dan terhindar dari yang namanya kegelisahan dalam hati kita adalah fattahiddu wakila. Jadikanlah Allah sebagai wasilah kita untuk bertawakal. Gantungkanlah setiap perkara kita kepada Allah. Maka Quran surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahus Somad. Allah itu tempat untuk bergantung. Tempat untuk bergantung. Quran surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Qur'an, Pak. Maknanya bukan kemudian kalau kita pengen hatam, ya pengen hatam moco Al-Ikhlas peng telu wis hatam gitu. Maknanya ternyata bukan seperti itu. Maknanya adalah ketika kita memahami Al-Ikhlas Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama adalah hukum-hukum. Sepertiga kedua adalah kisah-kisah dan sepertiga ketiga adalah tauhid. Maka Al-Ikhlas ini termasuk yang hukum, kisah atau tauhid, Pak? Tauhid. Ya. Sepertiganya Al-Qur'an itu kisah ternyata, Pak. Maka kisah
kisah para nabi, kisah para rasul itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, Al-Ikhlas termasuk sepertiganya dari Al-Quran karena terdiri dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya Al-Ikhlas menjadi satu-satunya surat yang tidak ada nama surat di dalam ayat-ayatnya. Itu Al-Ikhlas saja, Pak. 114 surat semuanya ada nama-nama suratnya di dalam ayat-ayatnya. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nas. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Quraisy misalnya, li'ilafiku Quraisy. Surat Quraisy ya Pak, bukan surat Al-Quraisy. Nah, surat Quraisy ya, bukan surat Al-Quraisy. Jadi ampun semua nama surat memakai al. Ada nama-nama surat yang tidak memakai al, termasuk surat Yunus, Yusuf, Hud, bukan Al-Yusuf atau Al-Yunus, tapi surat Yunus, Yusuf, surat Quraisy, bukan Al-Quraisy. Semua ayat, semua surat, ngapunten, semua surat bukan semua ayat, semua surat di dalam Al-Quran itu ada nama-nama suratnya di dalam ayat-ayatnya, kecuali Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah ada kata-kata ikhlas di dalamnya? Tidak ada. Faedahnya adalah ketika kita beramal maka kita tidak perlu mengharapkan pujian, tepuk tangan, kemudian ucapan-ucapan dari orang yang ditampakkan dari amalan kita. Faedahnya seperti itu. Maka sebagaimana surat Al-Ikhlas, ya bahasa mudah kita, Pak, bahasa mudah kita, saking ikhlasnya itu kemudian tidak perlu disebut di dalam ayat-ayatnya. Seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ke berapa tadi Pak? Tabatul tadi yang ke berapa Pak? Yang kelima. Ya, kemudian yang tawakal, ya, sudah masuk tawakal. Kemudian syarat tawakal itu ada 3 Pak. Jadi tidak kemudian kita memaknai tawakal itu dengan kita wis tak pasrahke. Ya, pasrah mawon niku mboten. Ya. Tawakal itu bukan kemudian ketika kita di masjid, ya, di masjid kemudian kita memakai kendaraan sebelum ke masjid. Tawakal itu kemudian wis kuncinya tak ada lagi kene, wis aku tawakal kalau Gusti Allah. Mboten seperti itu. Itu bukan yang namanya tawakal. Seperti dulu kalau kita pada saat Covid dulu, tawakal wae kalau Gusti Allah, ora usah vaksin, ora usah nganggo masker, pokoknya tawakal kalau Gusti Allah. Itu bukan termasuk yang namanya tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu pertama ada usaha maksimal, yang kedua ada doa maksimal, baru yang ketiga ada pasrah yang maksimal. Inilah yang dinamakan dengan tawakal. Nek gur pasrah mawon niku bukan dinamakan tawakal. Biasanya itu wong sing rodok males, angel wong Pak. Angel jane. Angel tapi membawa-bawa agama dengan mengatakan tawakal. Bahkan para ulama juga menegaskan ada orang-orang yang kemudian menyindir orang-orang yang berusaha untuk menuju tawakal itu termasuk orang-orang yang kurang baik. Ya, dulu pas waktu Covid pakai masker atau kemudian kita vaksin dan sebagainya, itu kemudian kita menjelek-jelekkan orang-orang tersebut, padahal orang tersebut dalam rangka ikhtiar. Itu juga kurang baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang selanjutnya. Jadi tawakal itu disertai dengan usaha yang maksimal, memohon doa dengan maksimal, dan pasrah dengan maksimal. Inilah yang dinamakan tawakal yang terbaik. Sebagaimana tawakal terbaiknya seekor apa Pak?
Sing terbang niku burung. Ya, dia seekor burung itu tawakal juga kepada Allah. Tapi kemudian tidak cukup berhenti di sarangnya, tidak mencari makan, tidak terbang kemana-mana, boten. Pokoknya mabur usaharian, insya Allah Allah berikan rezeki. Nah, ada usaha dulu. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Ada rezeki yang berasal daripada usaha. Tidak cukup kemudian bapak-bapak wis aku tak tawakal mawon neng omah wae, insyaallah Allah paringi rezeki. Orang usaha sama sekali. Kita bagaimana, Pak? Apakah itu termasuk tawakal? Tidak. Tawakal itu juga ada usaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah agar kita mendapatkan ketenangan dalam hati kita dari setiap kegelisahan yang kita alami, sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah di Quran surat Al-Muzammil ayat yang ke-10. Ayat selanjutnya, wasbir nafsaka wasbir ala ma yakuluna. Amalan yang selanjutnya adalah bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Kadang kita ini biasanya sebelah kiri saya, Pak. Sebelah kiri saya biasanya terlalu memikirkan apa yang menjadi ucapan orang lain. Padahal orang lain itu kalau bicara tidak pakai mikir. Jadi nek corok kasari bahasa Jawa. Saya itu pernah baca ceritanya. Ini saya ingat-ingat terus dan sering saya sampaikan, terutama ke jamaah ibu-ibu. Ya, saya pernah baca di bokong truk. Itu kan kadang kalimat-kalimatnya agak bijak gitu ya, Pak. Ya. Dan ini sering saya sampaikan kepada ibu-ibu utamanya. Ini bapak-bapak biasanya boten. Biasanya itu seringnya ini ibu-ibu. Ibu-ibu itu sering memikirkan omongan orang lain, padahal orang lain itu kalau ngomong tidak pakai mikir. Bahasa Jawa ngeten iki. Pernah saya membaca itu seperti ini. Ora sah mikir omongane wong liya wae nek ngomong ora mikir. Ngoten Bu. Ora sah mikir omongane wong liya wae nek ngomong ora nganggo mikir. Betul nggak mboten, Pak? Betul. Yang sering mikir omongan orang lain sampai sakit itu bapak atau ibu-ibu? Simbok biasanya. Ibu-ibu. Ya, tapi ibu-ibu kampung mriko nek ta mriki insyaallah mboten, ya. Mboten beda mboten. Nggih. Wasbir ala ma yakuluna, sebagaimana Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bersabar atas celaan-celaan kaum kafir Quraisy, atas celaan orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Diminta untuk bersabar dan dengan apa? Sabron jamila, ya. Sabron jamila, ada istilah sabron jamila, nanti juga ada istilah hajron jamila. Sabron jamila itu, Pak, dia sabar seperti sabarnya Nabi Yakub ketika kehilangan anak kesayangannya yang justru dimusuhi, diiri dengki oleh saudara-saudaranya. Siapa? Yusuf. Saking irinya dibuang ke dalam sumur. Saking irinya pokoknya di apa namanya? Dicelakai terus saking irinya. Ya. Tapi kemudian karena kesabaran yang baik, kesabaran yang indah dari ayahnya yaitu Nabi Yakub, ya. Sehingga Allah katakan fasabrun jamil. Sabrun jamil itu adalah sabar yang ketika dia lakukan tapi tidak diomong-omongkan. Tidak diomong-omongkan, Pak. Tapi aku sabar loh. Aku sabar tenang loh. Jadi ini bukan sabrun jamil tapi sudah termasuk sabar. Jadi kalau sabrun jamil itu tidak perlu diungkapkan. Aku sabar loh, mboten. Nabi Yakub tidak seperti itu. Tapi Nabi Yakub justru mengadukan semuanya kepada Allah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku adukan seluruh kegundahan dan kesedihanku ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya justru Nabi Yakub
pada akhirnya, pada endingnya didekatkan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ternyata kisah Nabi Yusuf itu termasuk aqsanul iqtisos, sebaik-baik kisah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Di dalam Quran Yusuf, di dalam Quran surat Yusuf, di awal-awal surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami kisahkan dalam Al-Qur'an ini sebaik-baik kisah, dan kisah yang Masya Allah Pak, kayak sinetron kalau kita membacanya, lebih daripada sinetron, bukan kayak gitu. Itu berepisode-episode, itu kisahnya Nabi Yusuf. Nah, sobron jamil. Kemudian sabar, dan yang selanjutnya adalah wahjurhum hajran jamila. Amalan selanjutnya agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan mereka dengan cara yang baik. Artinya hajran jamila itu hijrah. Amalan selanjutnya adalah hijrah. Hijrah artinya berusaha untuk lebih baik, dan mengiringi hijrah kita itu dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu Pak, kita hijrah menjadi baik, tapi hati kita malah menjadi keras. Tapi kalau dengan ilmu, kita berusaha menjadi lebih baik, dengan saudara juga semakin lembut. Tapi kalau kita berusaha untuk lebih baik, tapi tidak disertai dengan ilmu, biasanya dia bertambah baik pada dirinya sendiri, tapi bertambah keras sikapnya kepada orang lain. Sebaliknya, kalau dia hijrah, berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya, disertai dengan ilmu, insya Allah kepada dirinya semakin baik, kepada orang lain juga semakin baik. Itu kalau disertai dengan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makaten beberapa amalan di Quran surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai ayat 10 yang menjadi wasilah agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya Allah lah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka di dalam Quran surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mukminin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan bagi hati orang-orang yang beriman. Maka kalau semakin kita beriman, insya Allah kita akan diberikan ketenangan, semakin diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menjadi satu muhasabah untuk kami pribadi, khususnya selanjutnya untuk hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin sekalian. Wa'alaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.